Salam God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dengan saudara dalam program Rest in God Diaspora TV malam hari ini. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih, lesu, dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Oleh sebab itu, mari kita hampiri Dia dengan iman kita. Percaya apa yang Tuhan janjikan akan tergenapi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk anugerah-Mu yang menyempurnakan rencana Allah dalam hidup kami. Tuhan senantiasa menolong kami melewati saat-saat sulit kami. Ketika kami letih, lesu, berbeban berat, Tuhan akan memberi kami kelegaan, memberi kami pertolongan. Kami sangat percaya akan janji-Mu. Kami percaya akan anugerah-Mu. Kami sangat percaya firman-Mu. Oleh sebab itu, saat ini kami datang menghampiri-Mu, Bapa. Tuhan tahu semua pergumulan dan keadaan hidup kami. Kami membutuhkan kelegaan dari-Mu. Kami membutuhkan damai sejahtera-Mu. Kami membutuhkan ketenangan dan kekuatan yang baru untuk menjalani hidup kami. Supaya kami tidak terkalahkan oleh masalah. Kami rindu lewat setiap masalah yang kami alami. Nama Tuhan dimuliakan. Kami bisa menjadi saksi Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengar istilah gambar diri. Gambar diri adalah cara kita melihat diri kita. Tetapi sayangnya banyak orang cara melihat dirinya salah. Sehingga gambar dirinya menjadi rusak. Hal yang paling merusak gambar diri kita adalah kalau kita melihat diri kita hanya berdasarkan penilaian orang lain terhadap kita yang bersifat negatif, yang bersifat buruk, dan melihat diri kita sesuai dengan pengalaman buruk kita. Akibatnya kita melihat diri kita dengan cara yang buruk juga. Bahkan saya temukan tidak sedikit ada orang yang akhirnya membenci dirinya sendiri. Sesungguhnya bagaimana seharusnya kita melihat diri kita? Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Kita lihat satu contoh bagaimana Tuhan melihat seorang anak muda yang bernama Gideon dan memulihkan gambar dirinya. Kita buka Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat 11-24. Di situ sebuah dialog yang merupakan proses. Di masa kini mungkin orang menyebutnya sebagai konseling. Bagaimana Tuhan mengkonseling Gideon dan memulihkan gambar dirinya supaya Gideon akhirnya mengalami pemulihan dirinya. Gideon kembali melihat dirinya dengan cara yang benar dan bisa dipercaya Tuhan untuk pekerjaan yang besar. Kita perhatikan bagaimana Allah melihat Gideon. Dan itu akan terrefleksi dalam diri kita. Bagaimana sesungguhnya Allah melihat diri kita. Kita baca ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Saudara-saudara, Allah melihat kita itu bukan sekedar orang yang bodoh, orang yang lemah, orang yang punya latar belakang buruk, orang yang tidak bisa buat apa-apa. Tidak. Gideon dipanggil Tuhan, disapa Tuhan dengan sapaan yang luar biasa. Kalau kita baca ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Baru setelah itu kalau kita lanjutkan ayat 14, pergilah dengan kekuatanmu ini. Saudara-saudara,
Gideon saat itu melihat dirinya sebagai orang yang lemah. Seseorang yang tidak punya potensi apa-apa. Seseorang yang tidak punya masa depan. Seseorang yang dikuasai ketakutan. Seseorang yang layak disebut sebagai pecundang karena tidak berani menghadapi musuh yang merusak, yang menghancurkan negerinya. Tetapi ketika malaikat Tuhan menghampiri dia, memanggil Gideon, "Salam hai pahlawan yang gagah perkasa." Di mata Tuhan, ternyata Gideon adalah pahlawan yang gagah perkasa, yang punya kekuatan, yang punya potensi besar. Tidak hanya sebutan yang sifatnya menghibur, tetapi Tuhan sungguh-sungguh melihat Gideon punya kekuatan. Ini kekuatan seorang pahlawan. Ini kekuatan seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang pemberani yang luar biasa. Tetapi situasi sedemikian rupa saat itu akibat penderitaan bertahun-tahun, akibat penjajahan bertahun-tahun, akibat kisah-kisah kehancuran yang dialami umat Israel, akibat penjajahan Median begitu luar biasa, membuat anak muda ini melihat dirinya dengan cara yang salah. Tuhan melihat setiap orang pribadi yang berharga, pribadi yang luar biasa, pribadi yang punya potensi dan kekuatan besar untuk bisa merubah hidup ini menjadi lebih baik, untuk bisa membawa pengaruh besar bagi orang-orang di sekitarnya. Bukankah Daud juga pernah berkata di Mazmur 139, "Aku bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib." Daud sadar betul dia adalah ciptaan yang dahsyat, dia adalah ciptaan yang ajaib. Dia menjadi orang hebat bukan ketika dia mengalahkan binatang buas yang akan menyerang domba-domba yang dia gembalakan. Daud menjadi orang yang hebat bukan karena dia jadi seorang raja. Dia menjadi orang hebat bukan karena dia bisa mengalahkan Goliat, bisa memenangkan banyak pertarungan. Tetapi Daud menyadari dia adalah orang yang dahsyat dan ajaib sejak diciptakan Tuhan, sejak dibentuk Tuhan di rahim ibunya. Saudara-saudara, seringkali kita melihat diri kita negatif karena ada orang-orang yang memberi penilaian negatif terhadap kita. Ada peristiwa-peristiwa yang membuat kita malu. Ada hal-hal yang tidak sesuai harapan. Ada hal-hal yang membuat orang lain mengolok-olok kita. Ada banyak pengalaman hidup yang membuat kita merasa tidak punya kebanggaan karena tidak sebaik orang lain, atau diperlakukan buruk, dilecehkan orang lain, diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh orang lain, dan kita tidak sanggup untuk melawannya. Akhirnya kita mulai melihat diri kita, aku payah, aku pecundang, aku bodoh, aku lemah, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kita lupa bahwa kita terlahir sebagai karya yang dahsyat dan ajaib dari Tuhan, dari Raja di atas segala raja, menciptakan kita secara dahsyat dan ajaib. Kita itu karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Bukan karena kita punya jabatan, bukan karena kita punya harta, bukan karena kita punya pendidikan yang tinggi, bukan karena kita punya banyak hal, fasilitas yang mewah dalam hidup kita. Tidak. Dalam proses kejadian kita sampai kita dilahirkan, kita adalah karya yang dahsyat dan ajaib di tangan Tuhan yang Maha Kuasa itu. Oleh sebab itu, berhenti mengkritik diri sendiri terus-menerus sepertinya tidak ada yang baik dengan diri kita. Berhenti membenci diri kita.
belajar mulai bersyukur dengan hidup kita. Bersyukur bahwa kita beda dengan orang lain. Bersyukur untuk potensi yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk pengalaman-pengalaman hidup. Bahkan belajar bersyukur. Mungkin kita punya latar belakang dari keluarga miskin, keluarga tidak mampu. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Karena berarti kita melewati proses didikan yang begitu berat. Sejarah manusia membuktikan orang-orang yang hidup dalam penderitaan berat, ketika mereka tidak mau menyerah, ketika mereka berjuang untuk bisa keluar dari penderitaan hidupnya, dari kemiskinannya, mereka menjadi orang-orang yang hebat. Mereka menjadi orang-orang yang berhasil. Berhenti untuk menilai diri kita tidak mampu apa-apa. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kita sanggup melakukan segala perkara. Tuhan akan mendidik kita, akan melatih kita, supaya kita menjadi pahlawan yang gagah berani, yang menjadi berkat bagi banyak orang, yang menyatakan keperkasaan Tuhan setiap karya, setiap perbuatan yang kita lakukan. Yang kedua, kita perhatikan ayat 16. Tetap berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara, lihat dirimu bukan seperti Gideon, melihat dirinya sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang tidak punya apa-apa, sebagai orang yang kecil, dari keluarga yang miskin, dari keluarga yang kecil, dari keluarga yang tidak sehebat keluarga yang lain. Anak yang paling kecil, anak yang paling lemah, melihat dirinya hanya dari sisi buruk, sisi negatif. Gideon diubah oleh Tuhan untuk belajar bahwa engkau tidak hanya punya potensi, engkau itu karya dahsyat dan ajaib, tetapi aku menyertai hidupmu. Aku menyertai engkau. Saudara-saudara, kalau kita disertai orang penting, misalnya kita dalam perjalanan, kita berjalan dengan orang penting, misalnya dengan presiden, kita akan bangga sekali karena kita jadi merasa diri kita penting. Atau kalau tidak, ada orang yang dikawal oleh petugas, oleh aparat, itu saja merasa dirinya penting karena kemana dia pergi disertai. Padahal itu hanya disertai manusia. Kalau kita disertai Tuhan, berarti kita ini orang yang sangat penting. Orang yang sangat berharga. Orang yang spesial di mata Tuhan. Orang yang sungguh-sungguh mendapatkan perhatian istimewa. Mata Tuhan tertuju dengan hidup kita. Tuhan tidak biarkan hidup kita celaka. Tuhan tidak pernah biarkan hidup kita alami situasi yang buruk. Tuhan lindungi kita. Tuhan bela kita. Bukankah itu menunjukkan kita sangat berharga? Kalau Tuhan melihat kita begitu berharga, Tuhan tidak biarkan kita tersesat. Tuhan tidak pernah biarkan kita terhilang dari hadapannya. Tuhan tidak pernah mau tinggalkan kita. Karena kasih-Nya kepada kita tidak pernah berubah. Karena Tuhan melihat kita sebagai ciptaan yang begitu berharga. Bagaimana mungkin kita justru menganggap diri kita nggak berharga? Menganggap diri kita tidak bisa apa-apa. Membuat diri kita sepertinya layak untuk tidak disukai orang lain. Kesalahan fatal. Oleh sebab itu, tidak peduli bagaimana keadaanmu saat ini. Tidak peduli bagaimana orang tuamu. Pendidikanmu seperti apa. Tampilanmu, sosok tubuhmu seperti apa. Saudara punya gelar atau tidak. Pekerjaanmu apa. Engkau adalah orang yang berharga. Keberhargaan hidupmu tidak ditentukan uangmu. Tidak ditentukan wajah atau tubuhmu. Tidak ditentukan jabatanmu. Tidak ditentukan apa yang kau miliki secara materi, tetapi
keberhargaanmu ditentukan oleh hati Tuhan yang mengasihimu, hati Tuhan yang selalu menyertaimu, hati Tuhan yang memperlakukanmu seperti biji matanya sendiri, dilindungi, diberi perhatian sangat istimewa. Karena Tuhan punya rencana yang besar. Lewat hidupmu, Tuhan ingin dunia ini melihat keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, mari ubah cara melihat diri kita yang sesungguhnya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur karena dalam Yesus Kristus, Tuhan sudah menyatakan betapa kami berharga, kami dikasihi, kami disertai kemanapun kami pergi. Kami tidak pernah sendirian. Kami bersyukur Bapa. Tuhan menyatakan dengan tegas hari ini. Mungkin orang lain melecehkan kami, merendahkan kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Kami tidak layak untuk posisi tertentu, untuk jabatan tertentu, untuk pekerjaan tertentu, untuk pelayanan tertentu. Mereka meremehkan, mereka merendahkan kami. Tetapi terima kasih karena firman-Mu saat ini berbicara di hati kami bahwa ada potensi, ada sesuatu yang dahsyat, ada sesuatu yang hebat yang Tuhan taruh dalam hidup kami. Kami lebih percaya apa yang Tuhan katakan daripada apa yang dikatakan orang-orang yang tidak mengasihi kami. Orang-orang yang hanya bisa memberi penilaian buruk terhadap kami. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul dengan gambar dirinya. Bahkan mungkin mengalami kerusakan gambar diri. Karena pengalaman-pengalaman pahit yang mereka alami. Karena kejadian-kejadian yang menyakitkan. Mereka dilecehkan, mereka dihina, mereka diperlakukan tidak adil, mereka disia-siakan oleh orang tuanya sendiri, sehingga mereka menganggap dirinya nggak berharga. Tetapi firman Tuhan kiranya hari ini memperbaharui, memerdekakan, dan Tuhan jamah, pulihkan hati mereka Bapa. Pikiran mereka, iman mereka sekarang melihat dirinya dengan cara yang benar seperti yang Tuhan sudah katakan. Baik anak-anak muda maupun orang tua yang mengalami problem dengan gambar dirinya, biarlah mereka kembali bisa melihat dirinya sebagaimana Tuhan melihatnya. Sebagai orang-orang yang punya potensi besar, sebagai orang-orang yang berharga, yang disertai Tuhan, yang dikasihi Tuhan. Tumbuhkan kembali potensinya, tumbuhkan kembali semangatnya, tumbuhkan kembali keberanian mereka untuk bangkit mengalahkan semua hambatan-hambatan yang selama ini membuat mereka tidak bisa bertumbuh, membuat mereka tidak bisa maju, membuat mereka tidak bisa berkembang. Karena kami sangat percaya Tuhan menyediakan masa depan yang cerah, masa depan yang terbaik kepada setiap anak-anak-Mu. Terjadilah seperti kehendak-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, jika saat ini saudara atau keluarga saudara mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Tetap percaya, selalu ada mujizat bagi orang yang percaya. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Mari kita ucapkan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Nikmatilah Rest and God malam hari ini. Tuhan memberkati.